Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali mempelajari ilmu agama, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih pada pembahasan hadis-hadis yang membahas tentang bacaan di dalam sholat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, menjadikan dia seorang pemimpin pada suatu kelompok pasukan perang. Jadi sariyah itu artinya adalah pasukan perang yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau seandainya jumlahnya 5-400 orang, maka disebut dengan sariyah. Ketika Nabi SAW mengutus pasukan perang, Nabi SAW memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dan dia ketika menjadi imam, karena dia sebagai pemimpin, maka dia pun menjadi imam ketika dalam safar. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan pemimpin ini di dalam salatnya fayakhtimu fi qul huwallahu ahad. Setiap kali di dalam salat, maka dia mengakhiri bacaan salatnya dengan qul huwallahu ahad. Artinya adalah ketika dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat selain Al-Fatihah, namun setiap kali setelah membaca surat setelah Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dia membaca 2 surat sekaligus. Jadi setelah Al-Fatihah, contohnya setelahnya adalah An-Naba, nanti ditambah lagi surat apa? Al-Ikhlas, baru kemudian rukuk. Di rakaat pertama seperti itu, di rakaat kedua pun seperti itu. Jadi mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas, dan hal ini dilakukan terus-menerus. Falamma raja'u, ketika pasukan perang ini pulang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyebutkan atau menceritakan apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Karena setiap kali dalam sholat mengakhiri bacaannya dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan kepadanya, kenapa pemimpin kalian di dalam sholat senantiasa menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas? Apa sebabnya? Fasa'aluhu, maka para sahabat bertanya kepada pemimpin tadi. Faqala li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu membahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dari awal surat sampai akhir surat semuanya berbicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad, berbicara tentang keesaan Allah. Allahus samad, berbicara bahwasannya Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi dari ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya berbicara tentang sifat Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena semuanya berbicara tentang sifat Allah, saya senang kalau seandainya saya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi yang menjadikan orang ini jamaah di dalam sholatnya senantiasa mengakhiri bacaan sholatnya dengan surat Al-Ikhlas adalah karena orang ini cinta dengan surat apa?
al-ikhlas. Karena semuanya membahas tentang sifat Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruh anna Allah Ta'ala yuhibbuh." Kabarkan kepada orang tersebut bahwasannya Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Jadi karena orang tersebut cinta kepada Allah, cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena mengandung atau setiap ayatnya membahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, karena dia cinta akan hal tersebut, sehingga Allah Ta'ala pun mencintai orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah isbat sifatil mahabbah. Menetapkan bahwasannya di antara sifat Allah adalah sifat mencintai. Jadi di antara sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Mencintai. Dan ini banyak dalilnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu cinta dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Allah Ta'ala juga berfirman, Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nanti Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Ta'ala cinta kepada mereka. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan berikan bendera ini kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Dan masih banyak sekali jamaah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala di antara sifatnya adalah sifat mahabbah. Di antara sifatnya adalah sifat mencintai. Maka seorang mukmin ketika dia mendengar bahwasannya Allah Ta'ala itu di antara sifatnya mencintai, sudah seorang mukmin menetapkan bahwasannya di antara sifat Allah adalah mencintai sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kemudian dia tidak meyakini hal tersebut, kemudian maknanya diselewengkan, tidak boleh. Karena ada orang-orang yang menyelewengkan makna dari mahabbah. Allah Ta'ala itu enggak punya sifat mencintai. Karena kalau memiliki sifat mencintai, seperti manusia nanti. Maka kita katakan, Allah Ta'ala memiliki sifat mencintai, namun mencintainya sesuai dengan apa? Kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan sifat mencintai yang ada pada makhluk. Allah Ta'ala di antara contohnya jamaah, Allah Ta'ala punya sifat turun. Kita sering mendengar hadisnya bahwasannya Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala apa? Turun. Maka kita tetapkan bahwasannya Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan apa? Keagungannya. Jadi jamaah intinya setiap kali kita mendengar sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kewajiban kita adalah sami'na. Kita mendengar wa ata'na dan kita taat, kita meyakini Allah punya sifat ini dan sifat itu, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis, dan kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan sifat-sifat siapa? Makhluknya. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah, di dalam hadis ini menunjukkan jawazu jam'i surataini ma'al fatihah fi raq'atin wahidah. Dibolehkan seseorang membaca 2 surat sekaligus di setiap rakaat selain Al-Fatihah. Jadi seseorang ketika dia sholat, boleh dia baca setelah baca Al-Fatihah, dia baca 2 surat sekaligus. Contohnya An-Nas sama Al-Falaq. Kemudian Al-Falaq sama Al-Ikhlas boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini jamaah setiap kali sholat, setelah baca Al-Fatihah, dia membaca suratan, setelah itu diakhiri dengan surat apa? Al-Ikhlas. Maka ini menunjukkan membaca 2 surat selain Al-Fatihah di setiap rakaat ini adalah hal yang dibolehkan. Namun tidak menunjukkan bahwasannya ini afdol. Tidak menunjukkan bahwasannya ini afdol. Karena seringnya Nabi SAW di setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah mencukupkan dengan berapa? 1 surat. Jadi yang afdol itu setelah Al-Fatihah 1 surat. Namun tidak masalah setelah Al-Fatihah membaca 2 surat juga tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh pemimpin ini atau orang ini. Ini poin yang kedua.
Poin yang ketiga adalah di dalam hadis ini terdapat keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Siapa yang sering membaca surat Al-Ikhlas, dan yang mendorong dia membaca surat Al-Ikhlas adalah kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Dan masih banyak sekali jamaah keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan, Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah datang bersama Rasulullah SAW. Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi SAW mendengar seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi Abu Hurairah sama Nabi datang, mendengar ada orang baca surat Al-Ikhlas. Faqala. Kemudian Nabi SAW berkomentar, wajabat, wajib. Fakultu, wama wajabat. Akhirnya Abu Hurairah bertanya, apa maksudnya wajib? Apa kata Nabi SAW? Wajabat lahul jannah. Orang tadi wajib untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia suka membaca surat apa? Al-Ikhlas. Maka ini menunjukkan jamaah keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Di samping dapat mendatangkan cinta Allah, ternyata bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah." Apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Berarti kan sepertiga Al-Quran yang ada di benak kita berapa? 10 juz kalau sepertiga. Jadi kalau satu Al-Quran 30 juz berarti sepertiganya berapa? 10 juz. Fasyaqqa dzalika alaihim. Maka hal ini berat bagi para sahabat. Mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu membaca setiap malam berapa juz? 10 juz. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahul wahidus samad, artinya membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai akhirnya thuluthul Quran. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Luar biasa jamaah. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasannya setara di sini setara dari sisi maknanya. Karena Al-Quran itu isinya 3. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang apa? Hukum, dan yang ketiga tentang kisah. Jadi ada 3, sehingga surat Al-Ikhlas itu mewakili yang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang Allah Ta'ala. Ada pula yang memaknai bahwasannya maknanya setara dengan sepertiga Al-Quran, maknanya adalah pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Luar biasa jamaah, keutamaan surat yang menjadi surat favorit bagi kita. Kenapa? Pendek. Jadi kalau sholat senangnya baca surat Al-Ikhlas. Ternyata walaupun pendek, keutamaannya sangat banyak. Kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebelum kita tidur. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas setelah kita sholat. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di pagi dan petang. Kita pagi dan sore. Kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas di qobliyah subuh. Yang rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di ba'diyah maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, itu ba'diyahnya membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di witir. Jadi rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga apa? Al-Ikhlas. Kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas ketika selesai dari melaksanakan tawaf dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.